Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, Pada sore hari ini, kami dari kelompok 3 akan merole-playkan diskusi panel yang akan membahas tentang dampak COVID-19 pada tiga bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang kesehatan. Saya, Novi Agatha Primasari, selaku moderator pada diskusi panel hari ini. Sedangkan rekan saya, silakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik. Uh, Hari ini kita akan membahas dampak COVID-19 ini secara menarik. Kenapa? Karena kita akan membahas secara sekaligus tiga bidang dari uh, yang terkena dari COVID-19 ini. Oke, yang pertama saya pastinya akan membahas tentang di bidang ekonomi terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, ekonomi merupakan salah satu bidang yang terkena dampak COVID yang paling besar dan paling terkena dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Contohnya adalah salah satunya terpuruknya UMKM di Indonesia. Nah, menurut Mbak Yuni, selain terpuruknya UMKM di Indonesia, sebenarnya masalah COVID ini juga berdampak apa lagi sih terhadap di bidang ekonomi? Terima kasih atas pertanyaan dari moderator, yaitu mengapa UMKM memegang peran penting dalam terpuruknya ekonomi Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Karena UMKM di sini tidak lagi menjadi penyangga perekonomian seperti saat krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 98 dan pada tahun 2008. Selain UMKM, tenaga kerja harian juga terkena dampak dari COVID-19 ini. Mereka yang sebelumnya bekerja karena adanya pandemi ini sekarang tidak bisa bekerja kembali seperti biasanya, sehingga mereka tidak berpenghasilan. Selain itu, perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik di Indonesia juga menetapkan kebijakan untuk mengurangi tenaga kerja, sehingga banyak tenaga kerja yang di PHK dan mereka tidak lagi memiliki pekerjaan ataupun penghasilan. Oke, sekarang saya selanjutnya akan membahas tentang di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini, menurut Mbak Eli sebagai pakar kesehatan, apakah uh, tadi seperti yang saya dengar waktu lalu bahwa Ikatan Dokter Indonesia melalui Satgas COVID-19 ini memberikan 7 hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya mungkin adalah tentang uh, pengambilan atau pengecekan tes masif atau massal kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk tes masif atau massal tentang COVID-19. Sebenarnya, mengapa sih perlu diadakannya tes ini? Oke, terima kasih Mbak. Ya, saya akan menjawab. Mengapa tes ini sangat penting? Yang pertama, tes ini digunakan untuk melakukan pengumpulan data mengenai menganalisis dari mana asal pasien tersebut terkena virus COVID. Yang kedua, faktor penyebab apa yang bisa menyebabkan si pasien ini terinfeksi COVID. Dan yang ketiga, tren penurunan dari COVID ini. Seperti penyebaran penyakit ini kan sudah kita ketahui di seluruh Indonesia juga sebenarnya. Dengan begitu, dengan melakukan training kita bisa tahu daerah-daerah mana yang mempunyai dampak
sangat besar atas penyebaran konflik tersebut. Menurut Mbak Eli sebagai pakar medis, sebagai pakar kesehatan, apakah langkah-langkah konkret dan langkah-langkah komprehensif yang sudah dilakukan negara ini sudah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan, menjaga tetap melakukan karantina di rumah selama COVID-19 ini? Yang menurut saya dari pemerintah itu juga melakukan ini sudah melakukan cara-cara pencegahan yang cukup baik ke masyarakat, tetapi respon dari masyarakat masih kurang untuk menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan seperti itu, dan masih banyak warga di luar sana yang masih mengabaikan tentang pandemi ini. Sedangkan kita ketahui pandemi ini tuh sangat krusial karena ini membahayakan. Tanpa kita sadari, COVID ini itu menyebar dengan cara bersentuhan dengan orang yang terinfeksi secara langsung. Jadi menurut saya pemerintahnya sudah efektif, sudah konkret untuk melakukan edukasi, tapi dari masyarakatnya sendiri belum peduli dengan dengan himbauan dari pemerintahnya sendiri. Oke, jadi kalau saya simpulkan, sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah itu sudah konkret, sudah nyata, tetapi masih kurangnya kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri ya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan kali ini kepada di bidang sosial, yaitu ada Mbak Anggi. Mbak Anggi, seperti yang sudah kita ketahui ya, di beberapa daerah terjadi kasus tentang penolakan jenazah warga atau tenaga medis yang terkena COVID-19. Sedangkan di beberapa daerah lain, malah banyak warga yang mendukung ketika orang yang terkena COVID-19 ini dikarantina dan malah memberikan dukungan yang lebih. Nah, menurut Mbak Anggi, mengapa ada faktor apa sih yang membedakan rasa kegotong royongan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain? Oke, terima kasih sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Mbak Novia. Yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu adalah yang pertama, Indonesia ini merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis antar satu dengan wilayah yang lain itu sangat berbeda. Kemudian wilayah geografis ini nantinya akan menimbulkan beberapa perbedaan tentunya di bidang budaya dan di bidang sosial, termasuk dalam bidang sehari-hari kata bahasa, kemudian bahkan gaya bahasa dan waktu pun bisa berbeda antara satu dan lainnya. Nah, yang kedua, selain dari perbedaan itu intinya karena bahwa setiap orang membawa budayanya masing-masing dari daerahnya sendiri-sendiri, entah itu khas atau entah itu seperti orang Jawa yang ramah dan lain sebagainya seperti itu. Yang asalnya adalah mungkin ada faktor yang paling utama adalah penetrasi informasi yang masuk ke dalam daerah atau setiap daerah ini berbeda. Informasi yang disampaikan itu mungkin memang dari pusat itu sama, tetapi pemahaman dari masing-masing daerah itu bisa saja memiliki interpretasi sendiri-sendiri. Nah, dari sini ini dipengaruhi lagi oleh budaya daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, interpretasi yang tumbuh itu tadi menghasilkan beberapa perbedaan itu tadi. Ada misalnya di suatu daerah menerima dan di daerah yang lain itu menolak seperti itu. Tapi seharusnya ya kan kita mendukung bahwa siapa sih yang mau sakit itu tidak ada gitu ya, karena memang itu sudah ya memang memang kena ya siapa yang mau kan nggak ada seperti itu. Oke, tadi kan Mbak Anggi berbicara bahwa sebenarnya di pusat itu informasinya sesama, tetapi nanti ketika disebarkan di daerah terjadi
interpretasi yang beda-beda. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah yaitu seberapa penting sih peran pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi dari pusat ke masyarakat agar tidak ada terjadi hal-hal yang seperti itu lagi. Oke, terima kasih. Yang kedua, seberapa penting? Sangat penting sekali. Dan di beberapa daerah di Indonesia itu sudah membentuk satgas-satgas melalui peran para generasi muda. Nah, di sini peran generasi apa ya, bisa menghasilkan suatu perubahan yang mungkin besar. Karena siapa lagi yang akan menjadi penggerak bukan dari generasi muda. Nah, daerah-daerah yang menyebarkan informasinya melalui seperti ini itu mungkin memiliki implikasi atau memiliki dampak yang nantinya akan baik, seperti mendapatkan dukungan dari masyarakat, kemudian yang lagi juga tidak mendapatkan tekanan psikis dari warga yang lainnya seperti itu. Nah, tentunya itu kerjasama yang baik antara pihak satu dan pihak yang lainnya, seperti misalnya ketika kita menyadari bahwa kita adalah berasal dari red zone atau daerah merah yang kemudian kita kembali ke daerah, maka seharusnya kita juga melapor. Nah, perlu daerah kemudian ada permintaan dari daerah untuk menyediakan suatu misalnya laporan atau untuk konsultasi rasa enggaknya bagaimana COVID-19 ini bisa masuk ke tubuh manusia. Kemudian bisa juga dilakukan semacam, kalau di beberapa daerah mungkin ada yang pakai mobil, kemudian ada stikernya dan rutin menyemprot disinfektan ya untuk membasmi virus COVID ini. Itu termasuk dari peran daerah. Jadi saya simpulkan bahwa peran daerah itu sangat penting, karena kalau warga mudah akan terjadi yang namanya komitmen yang bagus untuk melakukan 19 ini. Oke, terima kasih Mbak Anggi atas jawabannya. Saya rasa diskusi hari ini cukup menarik dan cukup banyak hal yang sudah disampaikan dari masing-masing pakar dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan, dan dalam bidang sosial, dan banyak lagi kritik-kritik atau masukan-masukan yang harus didengarkan oleh pemerintah lagi mengenai penanganan COVID-19 ini, baik dari bidang ekonomi, dari bidang kesehatan, dan dari bidang sosial. Oke, diskusi panel hari ini, saya selaku moderator akan menutup diskusi hari ini dengan ucapan terima kasih, dan apabila ada salah kata yang entah saya atau pakar-pakar lain dalam berucap atau dalam bertindak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.